Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang analisis hubungan yang ada di bab 10. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Muhammad Awan Fadilah, yang kedua ada Muhammad Zafran Rehansyah, yang ketiga ada Farida Maraditya, selanjutnya ada saya sendiri, Zaki Sazari Putra. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Iya, Jaki, terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita mulai mengerjakan soal pada latihan bab 10 yang tentang analisis hubungan. Kita masuk soal pertama, ialah sebuah riset dilakukan oleh Supermall yang memiliki banyak cabang usaha, hasilnya ditulis dalam bentuk pasangan data X dan Y. Nilai X adalah radius dalam kilometer, pusat perbelanjaan tempat supermarket, dan nilai Y adalah penjualan supermarket dalam juta dolar. Pasangan data yang diperoleh tampak sebagai berikut ialah X, Y-nya 1,2, nah selanjutnya 2,4, 4,5, 3,5, 5,7, 3,4, 5,8, dan 6,10. Di sini kita akan mencari yang pertama itu plot diagram pencar data. Selanjutnya buat persamaan regresi linear sederhananya. Selanjutnya plot garis regresi yang ada yang didapatkan. Selanjutnya kita akan menghitung standar error pendugaannya. Selanjutnya kita akan menghitung korelasinya juga. Dan untuk yang terakhir di nomor satu kita akan menghitung koefisien determinasinya dan artinya. Nah, oke, kita masuk dalam penjelasan dari nomor 1A. Tentang plot diagram pencar. Sebelum kita masuk untuk mengerjakannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram pencar data itu apa sih? Nah, menurut Gunawan, diagram pencar data itu ialah alat berupa diagram yang digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y melalui penggambaran nilai dari variabel-variabel tersebut. Nah, itu kan definisinya. Mari kita kerjakan untuk selanjutnya. Nah, di sini ada nilai X dan Y-nya ialah 1,2, 2,4, 4,5, 3,5, 5,7, 3,4, 5,8, dan 6,10. Yang pertama kita buat ialah membuat diagram batang. Sama seperti dulu SMA, kita akan membuat diagram batang. Kita masukkan nilai X-nya 1 sampai 10 sesuai data tersebut. Misal nilai X-nya di sini ada 1, kita masukin di 1. Dan untuk selanjutnya kita nilai Y-nya dimasukin 2. Nah, misalnya di poin yang pertama 1,2 kita titikin di koordinat 1,2 dan selanjutnya mengikuti 2,4, mengikuti di titik koordinatnya 4,5, mengikuti juga di titik koordinatnya sesuai koordinat nilai X dan Y-nya 5,7, 3,4, 5,8, dan seterusnya. Oke, kita next. Nah, untuk yang nomor 1B, kita akan membuat persamaan regresi linear sederhana. Nah, sebelum memulainya, kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, ini rumus dari regresi. Y sama dengan alpha plus beta X. Kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Tadi kan nilai X-nya ada berapa nih? Nilai X-nya ada 6 ya? Ada 1, ada 2, 4, ada 3, 5, 3, 5, 6. Kita masukin di data nilai X-nya. Lalu selanjutnya untuk nilai Y sama seperti nilai X, kita masukin ada 2, 4, 5, 5, 7, 4, 8, dan 10. Kita masukkan. Nah, untuk mencari X kuadratnya itu gimana? Kita kita kalikan saja. Misal nilai X 1, kita kalikan saja 1 kuadrat ialah 1 kali 1. Dapat hasilnya itu 1. 2 kuadrat, 2 kali 2 dapat hasilnya 4. 4 kuadrat sama 4 kali 4 sama dengan 16. Dan untuk yang selanjutnya itu mengikuti caranya itu sama. Dan untuk yang Y kuadrat itu bagaimana cara nyarinya? Sama dengan halnya dengan yang X kuadrat. Yaitu kita tinggal kalikan saja nilai Y-nya. 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2. 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4. Dan untuk yang selanjutnya mengikuti. Dan untuk mencari nilai X-nya itu gimana? Untuk nilai X-nya kita hanya mengalihkan saja nilai X dan Y-nya. Misal 1 kali 2 nih. Nilai X-nya di sini ada 1 dan nilai Y-nya ada 2. Jadi kita kalikan saja dapat hasilnya 2. X-nya 2, Y-nya 4, dapat hasilnya 8. Dan untuk yang ke bawah kita mengikuti sama caranya dengan yang sebelumnya. Nah, setelah dicari kita jumlahkan variabel total X-nya, jumlahnya, pertambahannya. Jadi di X itu ada 1, 2, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 6 dapat hasil itu 29. Di variabelnya juga mengikuti hasilnya itu ditambah dapat total 45.
X kuadrat dapat 125, Y kuadrat dapat 299, dan XY dapat total hasil perjumlahannya 192. Nah, itu baru tabel teman-teman. Nah, ini yang berikut adalah penyelesaiannya. Kita masukin rumusnya, Y sama dengan alpha plus beta X. Penyelesaiannya itu, ini nilai 8 tuh dari mana? Nilai 8 tuh dari nilai N. N ialah total dari nilai X. Itu ada 8 buah. 192 itu dari mana? Itu dari nilai sigma Y. Total yang perjumlahan tadi teman-teman. 192. Nah, ya. Dan itu dikurang sigma X itu tadi nilai total sigma X itu 29. 45 itu dapat dari mana? Total dari sigma Y. Nah, kita bagi dengan sama halnya dengan nilai X tadi, total bilangan X tadi adalah ada 8, terus kita kali dengan sigma X kuadrat hasilnya 125 dikurang sigma X yang hasilnya 29 tadi, dan ditutup kurung, terus kita kuadratin. Nah, dapat hasilnya 1536 dikurang 1305 dibagi dengan 1000 dikurang 81. Nah, dapat hasilnya ini akan harusnya hasilnya minus ya. Enggak ding. Sama dengan 231 dibagi 159. Nah, dapat tuh hasilnya nilai beta X-nya itu 1,4528. Nah, tidak hanya di situ teman-teman, kita harus mencari nilai alfanya terlebih dahulu. 45 ini 45 dari mana? 45 ialah nilai sigma Y. Total nilai sigma Y perjumlahan tadi. Nah, itu kita masukin dikurang nilai beta X tadi teman-teman. 1,4528 dikali sigma 29 itu dari mana? 29 itu total nilai sigma X. Kita bagi 8 itu dapat dari mana? Itu total jumlah variabel X. Nah, dapat hasilnya 2,8679. Kita bagi 8 dan hasil dari alfa itu kita mendapatkan angka 0,3585. Jadi Y topinya itu ialah sama dengan 0,3585 itu untuk nilai alfanya plus 1,4528 X itu nilai untuk nilai beta X-nya. Nah, kita lanjut yang C. Pola regresi yang Anda dapatkan, garis. Nah, jadi ya pola regresi yang saya dapatkan itu bernilai positif karena mereka saling berhubungan dan mendekati angka 1. Gitu. Untuk yang D, hitung standar error pendugaan. Untuk standar error pendugaan, rumusnya itu sigma Y min Y kuadrat dibagi N min 2. Jadi kita masukin saja, dapat hasilnya itu 1,9107 sama dengan total hasil nilainya itu 0,2388. Ini 8-nya terlalu banyak ya teman-teman. Nah, untuk yang E, hitung korelasinya. Mean X 4, mean Y itu 49, simpangan bakunya itu simpangan baku X itu total 2,4495 dan simpangan baku Y total 35,8329. Nah, ini untuk rumusnya. RX sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat Y kuadrat. Kita masukin nilainya, simpangan bakunya 2,4995 dibagi 35,8329. Nah, jadi dapat hasilnya ialah korelasinya sebesar 0,9864. Oke. Nah, untuk yang F sendiri, hitung koefisiennya, determinasinya, dan jelaskan artinya. Nah, kita masukin dari nilainya rumusnya terlebih dahulu. R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu kita masukin lagi rumusnya dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y tutup kurung akar kuadrat. Sorry, kuadrat. Nah, kita masukin total nilai X-nya 8, 192 itu sigma XY dikurang sigma X kita masukin 29 dapat, dan sigma Y-nya itu total nilai tadi 45. Kita bagi jadi akar 8
sigma X kuadrat itu 125 dikurang sigma X nya tersebut 29, lalu kita kuadratin ini teman-teman, karena berhubung di kanvas susah ya bikin kuadrat. Nah, N-nya itu kita masukin lagi 8, dapat 299 itu kita masukin juga sigma Y kuadratnya dikurang sigma Y-nya itu total nilainya 45 dikuadratin. Dapat hasilnya itu yang atas 1032 dikurang 1305 dibagi akar 1000 kurang 841 dikali 2392 dikurang 2025. Nah, ini kan sebelumnya hasilnya minus. Kita anggap saja positifin terlebih dahulu. Anggaplah 273 dibagi akar yang kiri 1000 dikurang 841 itu dapat hasil 159 dikali 367 sama dengan dapat hasilnya 241,62 dibagi 273. Nah, kenapa ini jadi koma? Karena kita memindahkan dari minus ke positif. Jadi kan sebelumnya ini kan harusnya minus 273. Nah, gimana caranya nilai akhirnya itu positif? Nah, kita tambahin koma aja. 2 di depan angkanya. 2 ya? Ya, 2. Jadi dapat hasilnya 0,885. Nah, ini belum hasil akhir, teman-teman. Jadi 0,885 itu masih dikuadratin. Dapat hasilnya 0,783. Namun dalam bilangan pecahan kan kita harus membulatkan ya. Nah, kita bulatkan ke angka terdekat yaitu 0. Jadi 0,78. Kita dapat ke perseninnya jadi 78%. Gitu, teman-teman. 78% dari mana? Dari merubah dari bilangan desimal ke bilangan persen. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut data mobil X dalam 1000 pon dan konsumsi bahan bakar Y dalam mil galon. Nah, ini X, nilai X-nya ada 2,0, 2,4, 2,8, 3,4, 3,6. Y-nya ada 32, 30, 28, 23, dan 19. Kita buat persamaan regresi linearnya, hitung standar error pendugaan, dan hitung koefisien determinasi dan artinya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sama halnya dengan nomor 1 tadi, kita buat tabel dulu, teman-teman. Nah, kita masukin rumusnya Y sama dengan alfa plus beta X. Kita buat tabel terlebih dahulu. Kita masukin nilai X-nya ada 2, 2,4, 2,8, 3,4, dan 3,6. Nah, dari total variabel itu kita tambahin, dapat 14,2, dan Y-nya juga. Kita masukin nilai Y-nya ada 32, 30, 28, 23, 19. Kita total jumlahin, dapat hasilnya 132. Untuk yang X kuadrat sama halnya dengan nomor 1 tadi, kita hanya mengkuadratkan saja. Jadi 2 kuadrat jadi 4, 2,4 kuadrat jadi 5,76 dan seterusnya, hal sama dengan cara itu. Dapat hasilnya 42,12. Untuk yang Y kuadrat juga sama dengan cara yang X kuadrat tadi, kita tinggal kuadratin saja. 32 kuadrat dapat hasilnya 1024, 30 kuadrat yaitu 30 kali 30 dapat 900. Dan cara halnya sama seperti itu untuk yang selanjutnya, dapat kita total seluruh penjumlahnya 3598. Untuk nilai XY-nya juga sama, 2 kali 32 jadi 64. Nah, tinggal X kali Y, teman-teman. Dapat hasilnya itu 361. Nah, kita masuk dalam mengerjakannya. Nah, ini 5 dapat dari mana? Ini nilai total variabel X kan itu jumlahnya ada 5 ya. Ada 2, 2,4, 2,8, 3,4, 3,6. Nah, itu hanya 5. Kita masukin N-nya itu 5. 361 itu berdapat dari mana? Itu dapat dari variabel XY dikurang 14,2 itu dapat dari mana? Itu dari variabel X dikali 132 dibagi 5. 42,12 itu nilai apa? X kuadrat dikurang 14,2 itu nilai sigma X-nya dikuadratin. Lalu kita dapat 1805 dikurang 1874,4 kita bagi perkalian tadi, dapat hasilnya 210,6 dikurang 201,64. Nah, sebelumnya juga kan minus, kita anggap positif terlebih dahulu saja. Jadi dapat hasilnya 69,4 dibagi 8,96.
Ini harusnya total kan 7,745 ya. Nah, berhubung dulunya kan hasilnya negatif, kita ubah positif. Nah, makanya kita ubah jadi kita mainin angka di depan koma. Jadi angka komanya itu bukan di belakang 7 lagi, teman-teman. Jadi di sebelum 7. Jadi total hasilnya itu 0,7745. Nah, untuk nyari nilai alfanya sama dengan nomor satu tadi, kita masukin sigma y-nya, total jumlah sigma y-nya ada 132 dikurang nilai beta x-nya 7,7455. Nah, ini yang tadi yang saya bilang belum diubah ya, yang masih minus. Nah, kita masukin nilai pure-nya, nah dikali sigma x-nya. Nah, dibagi 5, total dapat 132 dikurang 109,98 dibagi 5. Itu 2202 itu dari hasil penggerangan dari 132 kurang 109 dibagi 5 dapat hasilnya 4,404. Jadi Y topinya itu ialah 4,404 plus beta X itu dapat 0,77455X. Itu untuk yang soal A. Nah, untuk soal B gimana? Sama dengan halnya untuk 1B tadi ya, carinya sama. Jadi rumusnya sama. Dari standar error ialah sigma y min y kuadrat dibagi n min 2. Nah, dapat hasilnya itu 1,685. Ini perperan dari mana? Ini dibagi berapa? Dapat dari mana sih ini? Apa dibagi dengan total variabel X ya. 5 kan itu. Jadi dapat hasilnya 0,337. Nah, untuk yang C, hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Kita masukin saja rumus yang tadi sama halnya dengan nomor 1F kalau nggak salah. Jadi R kuadrat, sorry ini R kuadrat, sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y. Kita masukin akar N sigma X kuadrat dikurang sigma tutup kurung akar kuadrat. Dikali N Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, kita masukin saja nilai-nilai tadi. Nilai N-nya 5 dikali nilai X-nya 361 dikurang 14,2 itu sigma X dikali 132 itu sigma Y-nya dibagi akar nilai N-nya 5, nilai X kuadratnya itu 201,64 dikurang nilai X sigma X-nya itu 14,2 dikuadratin dikali 5 total sigma Y kuadratnya itu 3.598 dikurang 17.424 itu dari mana? Dari total Y sigma Y-nya itu dikuadratin. Nah, dapat 1805 dikurang 1807. Nah, dibagi jadi total akar 1008 dikali 2,2 dikurang 201,64 dikali 17.990 dikurang 17.424. Nah, ini kok bisa jadi positif kan sebelumnya negatif sama halnya dengan yang tadi teman-teman yang sebelumnya. Kita anggap positifnya terlebih dahulu dan kita bagi 456,51 itu dari pembagian hasil tadi. Nah, dapat hasilnya 69,4 dibagi 213,6. Ini harusnya kan positif ya. 3,24. Nah, berhubung kita ke positifin kan sebelumnya nilainya negatif. Nah, kita mainin kita jadikan koma. Jadi komanya itu di depan angka 3. Jadi 0,324. Namun itu belum hasil akhir, teman-teman. Dikuadratin terlebih dahulu dapat hasilnya sorry keganti. Dapat hasilnya 0,1049 atau bisa kita bulatin ke 10%. Kurang lebih seperti itu teman-teman nomor 1 dan 2 untuk penjelasan. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Alohan atas pembahasan untuk soal nomor 1 dan 2. Sebelum masuk ke soal nomor 3, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama ini ada penentuan persamaan regresi, di mana persamaan regresi ini merupakan tahapan awal penentuan regresi yang memformulasikan permasalahan. Jadi dalam teori ini menempati posisi sangat penting. Jadi tahapan berikutnya ialah menentukan persamaan regresi yang dilanjutkan dengan pengumpulan data. Jadi setelah pengumpulan data terkumpul, data kemudian dianalisis. Dari data analisis itu dicari hasilnya yang akan diperoleh penduga-penduga koefisien regresi yang akan dipergunakan untuk membentuk fungsi persamaan seperti tujuan semula.
Selanjutnya, dari teori persamaan regresi itu ada model regresi linear sederhana. Jadi dalam persamaan regresi di atas mempunyai komponen sisaan galat merupakan komponen yang dapat menunjukkan yang pertama ada pengaruh dari berbagai variabel yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi karena berbagai pertimbangan. Yang kedua, penetapan persamaan matematika yang tidak sempurna kesalahan pengukuran dalam pengumpulan dan pemrosesan data observasi. Oke, boleh dari next. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3, yaitu bagian riset pemasaran ingin melihat hubungan antara biaya iklan atau X dalam jutaan rupiah dengan penjualan yang kita perumpamakan Y dalam jutaan rupiah. Hasilnya adalah, ini soal nomor 3 ini kurang lebih sama yang tadi sudah Alwan jelaskan di nomor 1, di mana di sini langsung mendapatkan nilai akhirnya yaitu N10, sigma X 320, sigma Y 250, sigma XY 9415, sigma X kuadrat 12400, sigma Y kuadrat 7230. Dan di sini akan mencari yang pertama buatlah persamaan regresinya, dan yang kedua bila perusahaan mempunyai dana untuk iklan sebesar 10 juta rupiah, buatlah peramalan penjualan. Oke, jadi teman-teman di sini bisa nge-highlight kalau iklan itu diperumpamakan oleh X dan penjualan itu diperumpamakan oleh Y. Oke, boleh di next ke soal sini. Oke, masuk ke penyelesaiannya yang pertama A. Ini kurang lebih sama ya di soal nomor pertama tadi yang 1A, di mana rumusnya yaitu N X sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang X kuadrat, yang dimana hasilnya N itu 10 dan sigma X-nya 9415 dikurang X-nya tadi, sigma X-nya 320 dan sigma Y-nya 250 per 10, dan X kuadratnya tadi, sigma X kuadratnya 12.400 dikurang X-nya tadi 320 dan jangan lupa ditaruh kuadrat di atasnya. Dan selanjutnya hasilnya 94.150 dikurang dengan 80.000, di mana hasil itu adalah tadi 9.415 dikali 10 dikurang 320 kali 250 yang hasilnya segitu, per hasil dari 12.400 dikali 10 ialah 124.000 dikurang 320 kali 320 yaitu 102 per 102 400.000, yang dimana mempunyai nilai akhir 14.150 per 22.000. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita mencari nilai iklan sebesar 10 juta rupiah dan mencari peramalan penjualannya. Seperti yang saya sudah bilang tadi di awal, untuk meng-highlight kalau X-nya itu ialah iklan dan penjualannya itu Y. Bisa dimasukkan dengan sigma Y yaitu 250 dikurang B. B itu beta yang tadi yang dihasilkan di soal 3A, yaitu mempunyai hasil akhir 14.150 per 22.000 dan dengan nilai sigma X-nya 320 dan N-nya yang tadi seperti yang awal yaitu 10. Jadi 250 dikurang 209,6 ini ialah nilai akhir dari beta dikali sigma X. Jadi mempunyai nilai akhir 209,6 per 10. Dan 250,209,6 punya nilai akhir 40,4 dan per 10 dan mempunyai nilai akhir 4,04. Boleh di next. Selanjutnya mempunyai soal nomor 4, di mana data berikut adalah pencatatan banyaknya batang rokok yang dihisap dan jumlah gelas kopi yang diminum. Bisa dilihat ya teman-teman data tersebut yang ada di tabel. Untuk mempersingkat waktu bisa di next langsung. Yang pertama di sini untuk mencari koefisien korelasi. Di sini mempunyai rumus XY, IXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat Y kuadrat. Kemudian X sama dengan X1 min X dan Y sama dengan Y1 min Y. Di mempunyai, jadi bisa balik ke slide sebelumnya. Nah, di sini yang diambil yaitu yang paling pertama yaitu 0,5 dan 3.
yang paling atas. Boleh selanjutnya lagi. Dan untuk pemanah tadi, X-nya itu 0,5 dan Y-nya itu 3. Bisa dimasukkan ke rumusnya. Jadi sigma X-nya itu 0,5 dikali 3 per akar dari 5 kuadrat 0,5 kuadrat dikali 3 kuadrat. Dan mempunyai hasil sama dengan 1,5 per 0,25 dikali 9. Jadi di 0,52 dikali 9 ini mempunyai hasil 2,25 yang jadi nilai akhir dari 1,5 per 2,25 ialah 0,67. Boleh di next. Selanjutnya yang B, bila mana ingin buat persamaan regresinya, mungkinkah? Mungkin. Nah, ini baik lagi menggunakan rumus yang pertama tadi, 3A. Itu N sigma XY dikurang min sigma X dikali sigma Y per N X kuadrat min X kali kuadrat. Yang sama dengan N-nya itu 2,5 dan kemudian sigma X-nya itu 0,5 kali 3 dikurang sigma X-nya 0,5, sigma Y-nya 3 per 4 dan X kuadratnya tadi 0,5 dikurang sigma X yaitu 0,5 kuadrat sama dengan mempunyai hasil 3,75 dikurang 1,5 per 1 hasil dari 4,025 dikurang 0,25 dan mempunyai nilai akhir yaitu 2,25 per 0,75. Oke, boleh next soal selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Zakari. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang topik analisis regresi dan korelasi, buatlah suatu simulasi tentang permasalahan umum yang Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian atas dasar data hipotesis yang Anda buat, bentuklah suatu persamaan regresi linear. Next. Untuk penyelesaiannya adalah contoh simulasi permasalahan umum dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan antara waktu belajar dan produktivitas. Hipotesis yang diajukan adalah semakin lama seorang belajar dalam satu hari, semakin rendah produktivitasnya. Untuk mensimulasikan permasalahan ini, kita bisa mengumpulkan data dari siswa atau siswi yang berbeda dengan jam belajar yang berbeda. Misalnya, kita mengambil data dari 100 siswa atau siswi yang belajar di sekolah yang sama. Mereka belajar dalam jangka waktu 8-9 jam sehari selama sebulan. Kemudian, kita meminta mereka untuk memberikan rate produktivitas harian mereka dari 1-10, dengan 10 adalah rate tertinggi. Next. Setelah mengumpulkan data tersebut, kita dapat melakukan analisis regresi linear untuk mengetahui hubungan antara jam belajar dan produktivitas. Persamaan regresi linear dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya Y topi sama dengan alpha plus beta X topi. Variabelnya Y sama dengan rate produktivitas, X sama dengan jumlah jam belajar, A sama dengan intercept, atau nilai Y ketika X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi atau perubahan Y ketika X berubah 1 unit. Dalam simulasi ini, kita dapat menggunakan perangkat lunak statistik seperti R atau Excel untuk menghitung nilai A dan B. Dari analisis tersebut, kita dapat menentukan apakah hipotesis awal benar atau salah, dan seberapa besar pengaruh jumlah jam belajar terhadap produktivitas. Next. Selanjutnya nomor 6. Untuk data di bawah ini, X1 sama dengan jumlah karyawan, X2 sama dengan luas lantai atau dalam ribuan kaki kuadrat, Y sama dengan penjualan. Next. Dalam soal nomornya terdapat 4 soal, yaitu yang A, tentukan matriks X kali X dan X kali Y. Yang B, buat persamaan regresi berganda yang menunjukkan hubungan antara jumlah karyawan, luas lantai, dan penjualan. Yang C, ada hitung nilai SE dan jelaskan arti angka tersebut. Yang D, ada hitung koefisien determinannya dan jelaskan artinya. Next. Berikut adalah datanya. N-nya ada 5, X1-nya 15, X2-nya 10, Y-nya 29, X1 kuadratnya 225, yaitu 15 kali 15 di X1,
X2 kuadratnya ada 100, yaitu 10 kali 10 di X2. X1 kali X2-nya 150. X1 kali Y-nya itu 435. X2 kali Y-nya 290. Dengan jumlah akhir di X1 50, X2 31, di Y 88, di X1 kuadrat 546, di X2 kuadrat 245, di X1 kali X2 354, di X1 kali Y 964, di X2 kali Y 666. Next. Di soal nomor A, yaitu matriks X kali X dan X kali Y. X kali X berisikan N, sigma X1, sigma X2, lalu dilanjuti dengan sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1, X2, sigma X2, sigma X1, X2, sigma X2 kuadrat dengan hasil 5 untuk N, 50 untuk sigma X1, 31 untuk sigma X2, 50 untuk sigma X1, 546 untuk sigma X1 kuadrat, 354 untuk sigma X1 kali X2, 31 untuk sigma X2, 354 untuk sigma X1 kali X2, 245 untuk sigma X2 kuadrat. X kali Y dengan hasil sigma Y dengan hasil 31, sigma X1Y dengan hasilnya 354, sigma X kuadrat, sigma X2 kali Y 666. Next. Lalu yang B ada persamaan regresi berganda. Y dengan variabel B0 plus B1 kali X1 plus B2 kali B2. Y sama dengan minus 300, minus 3.708,571 plus 2.714.286 kali 1 dikurang 0,92857 kali 2. Nilai SE sama dengan rumus dalam akar Y kali Y dikurang B dalam kurung X kali Y per N kurang 3. Dalam akar sigma Y kuadrat min B0 sigma Y min B1 sigma 1Y dikurang B2 sigma X2Y per N kurang 3. Mendapatkan hasil dalam akar 1826 dikurang dalam kurung minus 3.78751 dikali 88 dikurang 2.174.286 dikali 964 dikurang minus 0,92857 dikali 616 per 5 kurang 3. 5-nya itu adalah hasil N di awal. Mendapatkan hasil akhir 17.82257. Next. Koefisien determinan dengan rumus 1R kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y per sigma Y2 dengan hasil sama dengan 2.714.286 dikali 964 ditambah minus 0.92857 kali 616 per 1826 mendapatkan hasil 1.1197. Angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. R kuadrat sama dengan 1 mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. KD sama dengan R kuadrat X 100% sama dengan 1,12 kali 100% dengan hasil akhir 112. Maka dengan menggunakan bahasa umum, pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 112%. Next, selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal nomor 7. Di sini ada data yang pertama ada jumlah unit yang dibuat itu ditandakan dengan Q yang ada, lalu ada biaya rata per unit yang ditandakan AVI. Di sini di soal pertama disuruh membuat persamaan regresi yang sama dengan AVI sama dengan A tambah B dalam kurung Q ditambah C dalam kurung Q kuadrat. Next. Di sini ada tabel X, Y,
X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Lalu penerapan metode OLS menghasilkan B sama dengan 4 dalam kurung 35 dikurang 10 dalam kurung 18 itu sama dengan hasilnya minus 400. 4 dalam kurung 30 dikurang 10 dalam kurung 2. A itu sama dengan 18 ditambah 400 ditambah sama dengan 104,5. Maka Y adalah 104,5 dikurang 400X atau AV yang sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C dalam kurung Q2. 35 sama dengan minus 400 ditambah 104,5 dalam kurung dikali 10 ditambah 100C. 35 sama dengan minus 400 ditambah 1004 5 ditambah 100C. Lalu sama dengan lagi 645 ditambah 100C. Hasilnya minus 100C sama dengan 605. C hasilnya C itu adalah 6,15. Boleh di next. Designer Association ingin membuat suatu model yang menggambarkan hubungan antara restoran sales yang ditandakan dengan huruf Y dengan dua variabel bebas, yaitu number of restaurant employees ditandakan X1 dan floor area X2. Data yang dikumpulkan dapat disajikan pada tabel berikut. Di sini ada X1, ada X2 dan Y. Nah, di dalam nomor 8 ini ada 3 soal. Yang pertama, A. Tentukan persamaan regresi linear Y yang sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2 dan X2 untuk data di atas. Nomor yang B, bila X1 bernilai 11 dan X2 bernilai 5, ramalkan nilai Y berdasarkan persamaan yang terbentuk pada poin A. Lalu yang C, tentukan besarnya koefisien determinasinya dan interpretasikan. Boleh di next. Di sini menjawab nomor yang A yang disuruh membuat persamaan regresi. Di sini X1 itu ada 5 tabel. Yang pertama 15, 8, 12, 7, 10. X2 10, 5, 10, 3, 2. Lalu yang Y ada 30, 22, 16, 7, 14. X1 kuadrat itu 225, 64, 144, 49, 100. Lalu yang X2 kuadrat itu 100, 25, 100, 3, dan 4. X1Y 450, 176, 192, 49, dan 140. X2Y 300, 110, 160, 21, dan 28. X1 dan XY 150, 40, 120, 21, 20. X Y2 900, 48, 4, 256, 49, 196. Boleh di next. Di sini menjawab yang tadi, yang A 5 dalam kurung 1007 dikurang 52 dikali 89 sama dengan 407. Lalu lanjut yang B 5 dalam kurung 232 dikurang 30 dari 30 dikali 2 sama dengan 260. Lalu yang C 5 dalam kurung 351 dikurang 52 dalam kurung 30 sama dengan 129. Lalu yang D ada 5 dalam kurung 619 dikurang 30 dikali ditambah 89 sama dengan 425. Yang E 5 dalam kurung 582 dikurang 52 kali 2 sama dengan 196. Lalu yang F ada 196
lalu 260 dikurang 195 dikali 2 sama dengan 12.935, sehingga B1 itu 407 dari yang A, lalu 260 dikurang 195 dijumlahkan ditambah 425 lalu dibagi 12.935 sama dengan hasilnya 1,77385. Lalu B 425 dalam kurung 196 dikurang 407 dalam kurung 195 dibagi 12.935 yang hasilnya 0,30.425. Lalu yang hasilnya B1 dijumlahkan dan B yang A 89 dikurang 189 dikurang 1,77835 dalam kurung 52 dikurang 0,30421 dalam kurung 30 dibagi 5. Hasilnya minus 2,5211. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 2,211 ditambah 1,77835 X1 ditambah 0,30421 X2. Boleh di next. Di sini menentukan B X1 sama dengan 11, X2 sama dengan 5, Y sama dengan minus 2,211 ditambah 1,77835 X1 ditambah 0,30421 X2 sama dengan hasilnya minus 25211 ditambah 1,17785 dalam kurung 11 ditambah 0,3021 dalam kurung 5 yang hasilnya 18.056,18. Lalu yang C ada N. Aduh, gue lupa lagi namanya. Ini apa namanya dah? Sigma. Gue cut. Ini apa Wan? Namanya Wan? Yang gini-gini Sigma, Wan? bro. Sigma. Gue mau lagi. Banget kalau gue ya. Yang C koefisien determinasi. Nilai N sigma X1 sigma X2 X2 sigma X1 kuadrat, lalu sigma X1 dan X2 sama dengan B ditambah BO. Sigma X2 sigma X1 dan X2 sigma X2 kuadrat B1 B2 BO0 itu sama dengan isinya ada 89, 52, 30, 1007, 58, 35, 21, 69, 35, 23, 1 dan 2. Hasil BO ini dijumlahkan yang hasilnya dari 1007 dikurang 61 dikurang 69 itu ketemu 5, cok. Tobat ulang dah gue. Blok. Gue gak ngerti anjing. Nggak jelas, cok. Ulang. Asal baca aja, Bro. Kayak Udah gue jelasin tadi. aja yang ada di situ. Iya, sebutin aja kayak gue tadi. Gue kan nggak ngejelasin, cuma baca. Di sini ada ulang. Kalau gue ada. Yang C kita lanjut 8C koefisien determinasi. Yang di sebelah kiri ini ada rumus-rumusnya. Lalu saya menjawab yang B0 sama dengan 89 yang isinya ada 89, 52, 30, 1007, 58, 35, lalu 2 dan 1, 6, 619, 35, 23 dan 1 dan 2. Yang dijumlahkan ada 5, 52, 90, lalu 52, 582
dan 315. Dijumlahkan menjadi B0 itu yang isinya 89 dalam kurung 582 X 232 minus 315 dikali 351, sorry, dikurang 52 dalam kurung 1007 dikali 232 dikurang 619 dikali 351 ditambah 30, lalu dikali lagi 1007 dikali 351 dikurang 619 dikali 582 dibagi dari hasil dari 5 dalam kurung 582 dikali 232 dikurang 351 dikali 351 dikurang 52 dalam kurung 52 kali 232 minus 30 dikali 351 ditambah 30. Lalu dalam kurung 52 dikali 351 dikurang 30 dikali 582. Yang hasilnya BO0 hasilnya yaitu 3,35807. Boleh di next. Lanjut mencari B1 sesuai yang ada di sini yang ada isinya 5, 89, 30, 52, 1007, 35, 30, 619, lalu 582. Lalu dibagi 5, 52, 30, 52, 582, 351, 30, 30, 51, 235. Mencari hasil B1 yaitu 5 dalam kurung 1007 dikali 582 dikurang 619 dikali 351 dikurang hasil dari 89 dikali 852 dikali 582 dikurang 30 dikali 351 ditambah hasil dari 30 dikali 52 dikali 619 dikurang 30 dikali 1007. Lalu B1 dibagi 5 dikali 582 dikali 235 dikurang 351 kali 351. Hasil itu dikurang dari hasil dari 52 yang dalam kurungnya 52 dikali 232 dikurang 30 dikali 315. Hasil tersebut ditambah lagi hasil dari 30 dalam kurung 582 dikali 351 dikurang 30 dikali 582. BO1 hasilnya minus 2,49714. Boleh di next. Lalu B2 itu cara mencarinya 5 dalam kurung 582 dikali 619 dikurang 351 dikali 1007. Lalu hasilnya dikurang hasil dari 52 dalam kurung 52 dikali 619 dikurang 30 dikali 1007. Lalu ditambah 89 yang dikali 52 dikali 351 dikurang 30 dikali 582. Lalu dibagi hasilnya 582 dikali 235 dikurang 351 kuadrat dikurang 52 yang dalam kurung 52 dikali 232 dikurang 30 dikali 351. Lalu ditambah 30 lalu dijumlahkan 52 dikali 351 dikurang 30 ditambah dikali 582 yang hasilnya B2 yaitu minus 2, ini harusnya koma 2,458080. R2 sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Hasilnya minus 2,49714 dalam kurung 1007 ditambah minus
2,45080 dalam kurungnya 619 dibagi 1885 yang hasilnya tersebut ialah 2,1388. KD sama dengan R kuadrat X 100%, yaitu 2,13 X 100%. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.